Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Marsa dengan NIM B1011221073 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 7 sore. Tujuan saya membuat video, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester yang telah Bapak Eko berikan. Baik, untuk soal yang pertama, apakah sebenarnya permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia? Dan bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian tersebut? Baik, untuk jawabannya, jika kita melihat pembangunan pertanian di Indonesia, sebenarnya masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, sementara produktivitas belum optimal karena penggunaan teknologi yang masih terbatas. Petani juga masih sering kesulitan mengakses permodalan, harga hasil panen tidak stabil, dan rantai pasok yang panjang membuat pendapatan petani tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Maka dari itu, kita masih menghadapi ketergantungan pada impor beberapa komoditas seperti kedelai dan bawang putih. Regenerasi petani pun menjadi persoalan yang serius karena sebagian besar petani saat ini berusia tua. Mengatasi berbagai masalah tersebut, sejumlah solusi perlu dilakukan. Di antaranya adalah perlindungan lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi, peningkatan penggunaan teknologi seperti mekanisasi dan benih unggul, serta perluasan akses modal melalui kredit yang mudah bagi petani. Rantai pasok juga harus disederhanakan. Industri pengolahan hasil pertanian diperkuat agar nilai jual meningkat, serta pendampingan dan pelatihan bagi petani harus ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan dampak perubahan iklim. Untuk yang kedua, seperti apa kondisi pembangunan pertanian di Indonesia maupun di Kalimantan Barat pada saat ini? Apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pertanian tersebut sudah tepat? Kebijakan apa yang sudah dilakukan atau yang sebaiknya dilakukan? Baik, jika kita melihat kondisi pertanian di Indonesia maupun di Kalimantan Barat pada saat ini, keduanya memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Secara nasional, sektor pertanian masih menjadi penopang ekonomi, tetapi pertumbuhannya melambat dan teknologi belum merata. Di Kalimantan Barat, komoditas seperti padi, jagung, kelapa, lada, dan sawit memiliki potensi tinggi, namun terhambat oleh keterbatasan infrastruktur irigasi, jalan produksi, serta sarana pengolahan hasil, terutama di wilayah pedalaman. Pemerintah sebenarnya telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti subsidi pupuk, KUR pertanian, mekanisme melalui Al-Sintan, serta program food estate. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang sebaiknya dilakukan antara lain reformasi tata niaga agar harga petani lebih adil, pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata, kecepatan digitalisasi pertanian, serta dukungan khusus bagi petani muda agar lebih tertarik terjun ke sektor ini. Kemudian yang terakhir, berikan tanggapan terkait petani milenial. Petani milenial menjadi harapan besar bagi masa depan pertanian di Indonesia. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi, lebih terbuka terhadap inovasi, dan mampu memanfaatkan pemasaran digital, sehingga produk pertanian dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Kehadiran anak muda berpotensi mendorong pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Namun, petani milenial juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses lahan dan kebutuhan modal yang cukup besar untuk teknologi pertanian. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dukungan berupa pelatihan, fasilitas kredit, dan pendampingan usaha agar dapat berkembang dan menjadi motor penggerak transformasi sektor pertanian di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.